cermati, kemudian catat kira-kira yang penting Anda tertarik ya. Nanti barangkali bisa ditanyakan ke saya nanti hmm, tidak sekompleks jurnal ini ya. Kalau saya lihat sempat saya cek tadi ini Q1 ya. Anda kan tidak perlu Q1 ya. Hmm. Kalau saya baca ini bisa jadi 4 jurnal kalau hanya di apa Sinta gitu. Ini ternyata saya cek Q1 artinya dia termasuk jurnal bagus. Makanya nanti ada robust test dan lain sebagainya itu dia pakai nguji nguji macam-macam itu untuk meyakinkan bahwa ini loh betul-betul. Nah, kita kan biasanya cukup meregresi sekali atau 2 kali. Ini beberapa kali dengan item-item. Ya, dengan ini untuk menunjukkan robustness, meyakinkan ke pembaca. Ya. Jurnal-jurnal yang bagus di satu, kedua biasanya gitu-gitu. Kalau cuma di Sinta tidak perlu yang jelimet-jelimet di situ. Buktinya punya saya tadi Sinta 2 sederhana. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rustam dan rekan-rekan semua. Terima kasih, Pak, telah memberikan kami kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai review artikel dengan judul Does the Islamic Label Indicate Good Environmental, Social, and Governance Performance? Evidence from Sharia Compliant Firms in Indonesia and Malaysia. Kami dari kelompok 2 terdiri dari, boleh dilanjut ya? Terdiri dari 10 orang anggota. Yang pertama ada Bu Maria, kedua Pak Ikhwan, ketiga Mbak Ika, Mbak Ika, keempat ada Pak Nababan, dan kemudian ada saya sendiri, ada Bu Pratiwi, Bu Rani, dan Pak Syaifur, kemudian ada Pak Yuda dan Pak Sendika. Dan presentasi awal akan dijelaskan oleh Ibu Rani. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Meze dan teman-teman. Izin menyampaikan mengenai urgensi penelitian. Jadi, apa namanya, di dalam artikel ini, eh, urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya perhatian global terhadap faktor ESG dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang kini menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. Nah, bagaimana investor ini memilih investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Di sisi lain, ternyata ada Islamic label pada perusahaan. Diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki Islamic label tadi ya, yang memiliki Islamic label tadi membawa standar etika yang lebih tinggi karena proses seleksi berbasis prinsip syariah, sehingga secara teori dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini belum banyak penelitian empiris yang secara khusus menguji apakah label Islamik benar-benar mencerminkan kinerja ESG yang unggul dibandingkan dengan perusahaan yang konvensional, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan literatur dan memberikan bukti empiris terkait hubungan antara status syariah dan performa ESG perusahaan di kawasan Indonesia dan Malaysia. Nah, berdasarkan latar belakang ya penelitian tersebut, maka question risetnya itu adalah apakah perusahaan berlabel syariah benar-benar memiliki kinerja ESG yang lebih baik dibandingkan dengan non syariah? Maksud saya konvensional tadi ya. Kemudian apakah label syariah hanya sekedar label atau benar-benar mencerminkan praktik bisnis yang bertanggung jawab? Demikian selanjutnya disampaikan oleh Selanjutnya Mbak dari Santika. Yeah. literatur review itu teori yang digunakan yang pertama ada SRI atau Social Responsible Investment, yaitu investasi yang memperhatikan aspek ESG bukan hanya keuntungan finansial. Yang kedua, teori agensi dan stakeholder. Itu menjelaskan tentang pentingnya tata kelola, tanggung jawab sosial, dan lingkungan dalam meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian ada penggunaan teori untuk hipotesis.
SRI dan syariah. Keduanya menekankan etika dan tanggung jawab, namun syariah memiliki kriteria spesifik atau seperti larangan riba, horor, masyir, dan sebagainya. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk hipotesisnya, ini perusahaan syariah diharapkan memiliki kinerja ESG lebih baik karena proses screening yang ketat dan nilai-nilai etika yang diemban. Dari model di artikel, di sini ada hipotesa 1, perusahaan syariah memiliki kinerja lingkungan (NV) yang lebih baik dibanding perusahaan non-syariah. Kemudian untuk hipotesa 2, perusahaan syariah memiliki kinerja sosial (SOCI) yang lebih baik dibanding perusahaan konvensional atau non-syariah. Kemudian untuk H3, perusahaan syariah memiliki kinerja tata kelola (GOV) yang lebih baik dibanding perusahaan non-syariah. Di sini untuk kesimpulan sementara hasil penelitian, hipotesa 1 dan hipotesa 2 didukung kinerja lingkungan dan sosial perusahaan syariah ini lebih baik. Sedangkan untuk hipotesa 3-nya ini tidak terbukti karena tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja tata kelola. Selanjutnya Mbak Ika. Kemudian variabel yang digunakan dan pengukurannya. Nah, dalam jurnal ini terdapat 3 variabel, variabel dependen, independen, dan variabel kontrol. Nah, seperti pada tabel 2 ini pada gambar, variabel dependen terdiri dari ESG. Pengukuran ESG tersebut menggunakan ESG Composite Index, kemudian NV, environmental, kinerja lingkungan, pengukurannya menggunakan Environment Index, kemudian SOCI, pengukurannya menggunakan Social Responsibility Index, kemudian GOV menggunakan Governance Index. Kemudian untuk variabel independen dalam penelitian ini berupa variabel biner yang sama dengan 1 jika perusahaan tersebut Islam dan 0 jika tidak. Kemudian untuk variabel kontrolnya terdiri dari pengembalian saham tahunan rata-rata, kemudian ada vol berupa depresiasi standar tahunan pengembalian saham, prom berupa margin laba bersih, kemudian ada TOBQ, Tobin Q, yang berupa rasio kapitalisasi terhadap total aset, kemudian ada DER, rasio utang terhadap ekuitas, LNTA berupa log natural total aset, kemudian kode Malay berupa Malaysia sama dengan 1, kemudian jika tidak 0 atau Indonesia. Jadi dalam penelitian ini menggunakan negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian Islamic Criterion berupa rasio leverage, kemudian ARTA rasio piutang terhadap total aset, CATA rasio kas terhadap total aset. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya terkait sumber data, ada 3. Yang pertama, data kinerja ESG diambil dari Thomson Reuters Asset ESG Database untuk periode 2009 sampai dengan 2018. Lalu data keuangan dan non-keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia dan Malaysia.
Lalu data ESG mencakup 3 pilar seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu environmental, sosial, dan governance. Untuk kriteria sampel ada 2 ya, perusahaan yang terdaftar. Yang pertama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada 2009 sampai dengan 2018. Lalu diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu Islamic jika memenuhi kriteria rendah utang atau debt to equity ratio-nya tidak melebihi 33%. Lalu rasio piutang terhadap asetnya tidak melebihi 45%. Lalu untuk pendapatnya sendiri tidak terdapat unsur riba di atas 5%. Untuk jumlah sampelnya, total observasi menggunakan 662 perusahaan, 301 Islamik dan 361 non-Islamik pada periode 2009 sampai dengan 2018. Pembagian sampelnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan negara, yang kedua berdasarkan periode waktu. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan dari sumber data yang telah disebutkan tadi. Untuk model empiris yang digunakan adalah menggunakan model regresi panel, di mana model ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar masing-masing variabel. Untuk pendekatan yang digunakan adalah menggunakan common effect model, di mana pendekatan ini menggunakan keseluruhan data tanpa ada membedakan mana itu yang IS maupun yang non-IS. Dan random effect model, ya ini yang menggunakan kriteria IS. Di semua data digabung. Kemudian untuk heteroskedasitas dan autokorelasi menggunakan rumus standar error untuk menguji apakah data itu berbeda dan memiliki korelasi. Kemudian untuk regresi ini dilakukan kepada seluruh sampel dan juga subsampel, baik dari negara, ukuran perusahaan, dan periode waktu. Jadi untuk pengujian hipotesis sendiri menguji H1, H2, H3 apabila nilai signifikansinya atau beta satunya positif dan signifikan, maka artinya mendukung hipotesis bahwa perusahaan syariah ini telah memiliki kinerja ESG yang lebih baik. Berdasarkan model seperti pada contoh, kemudian kesimpulan dari metode ini, peneliti menguji apakah label syariah atau IS ini secara signifikan berhubungan dengan skor kinerja ESG, baik dari environment, sosial, atau governance-nya. Dengan adanya berbagai faktor dari perusahaan seperti ukuran perusahaan, leverage, dan rasio piutang yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Saifur. Monggo Pak Saifur. Mohon maaf, saya ternyata masih di jalan sehingga device-nya nggak mumpuni untuk saya lihat. Mohon bisa dilanjut. Ya, terima kasih. Baik. Izin menggantikan Pak Saifur ya. Untuk hasil dan jawaban hipotesis, analisa regresi ini menguji signifikansi pengaruh status syariah terhadap skor ESG. Perbandingan min atau rata-rata antara perusahaan syariah dan non syariah pada setiap aspek ESG. Di sini temuan utamanya yaitu pada NV lingkungan, yaitu perusahaan syariah ini secara konsisten menunjukkan bahwa kinerjanya lebih baik pada aspek lingkungan dan sosial. Kemudian untuk yang governance, ini tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan syariah maupun yang non-syariah. Kemudian hasil dari robustness-nya, hasil tetap konsisten setelah dikontrol berdasarkan ukuran perusahaan dan periode waktu.
selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan akan saya bacakan. Dari artikel di atas dapat ditarik kesimpulan, ada kesimpulan bahwa regulasi dan kebijakan screening syariah perlu disesuaikan dengan menambahkan indikator ESG. Hasil penelitian mendukung penguatan peran ESG dalam keuangan syariah. Kemudian bagi investor, label syariah ini dapat dijadikan sebagai sinyal positif untuk kinerja lingkungan dan sosial perusahaan, tetapi untuk aspek governance-nya belum cukup ya. Kemudian bagi pembuat kebijakan penting untuk merumuskan standar ESG yang lebih komprehensif untuk pasar modal syariah agar meningkatkan kepercayaan investor dan kualitas perusahaan syariah.